Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pursema Teknologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SPMB yang dibuat menggunakan PHP dan MySQL. Jadi aplikasi ini digunakan untuk sistem penerimaan murid baru ya. Nah, pada halaman depan tampilannya seperti ini. Ini untuk landing page-nya. Jadi untuk kayak gambar, kayak bagian alur pendaftaran, kemudian total pendaftar, galeri dan fasilitas alumni, kemudian kontak ini fleksibel ya. Jadi nanti bisa diatur dari administrator. Kemudian selanjutnya di sini ada halaman daftar. Ini kita bisa daftar menggunakan email, WhatsApp, kemudian NISN ya. Nanti untuk konfirmasi pendaftarannya bisa via WhatsApp atau bisa via email, tergantung nanti diaktifkan atau tidak untuk konfirmasi pendaftaran dari adminnya ya. Jadi bisa diaktifkan, bisa tidak. Kalau diaktifkan nanti bisa ke email atau ke WhatsApp gitu ya. Jadi sangat fleksibel. Kemudian di sini ada halaman login untuk masuk, untuk login siswa, login admin, kemudian halaman pengumuman. Nah, ini pengumumannya juga diatur gitu ya. Jadi bisa saja nanti pengumumannya diatur pada tanggal atau hari tertentu untuk bukanya. Namun nanti kalau sudah dibuka pendaftarannya bisa tinggal masukkan nomor pendaftarannya. Oke. Kemudian di sini ada PAQ, Frequently Asked Question. Di sini digunakan untuk informasi ya. Nah, tampilan ini untuk template-nya ini bisa di aplikasi SPMB ini bisa di pengaturan ini kita bisa gonta-ganti template ya. Kalau secara default ini ada ePorto dan Bootstrap Blender gitu. Nah, di sini bisa kalau kita ganti di sini nanti akan berubah gitu ya temanya. Nah, ini kalau ganti lagi ini akan berubah lagi ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, untuk melakukan pendaftaran kita klik daftar kemudian masukkan NISN-nya. Jadi kalau misalnya daftar atau pengaturan pendaftaran untuk email dan WhatsApp-nya dinonaktifkan, maka pendaftar bisa langsung login tanpa harus mengkonfirmasi pendaftarannya. Oke. Kita juga bisa pakai generate password, bisa buat password seperti ini ya, atau bisa ngisi manual ya. Dan kita masukkan captcha-nya 115. Oke, daftar sekarang. Oke, kita langsung login ya. Jadi oke, kita login. Nah, di sini kalau misalnya pertama kali daftar kita harus ngisi-ngisi data ya, ngisi-ngisi data dan belum bisa mengakses data alamat, wali dan seterusnya ya kalau belum melakukan pendaftaran awal. Jadi kita harus mengisi pendaftaran awalnya dulu di sini. Kita pilih di sini Bandung Barat. Oke. Oke, di sini kemudian kita klik simpan. Kita berhasil disimpan. Kemudian kita bisa klik selanjutnya di sini untuk ngisi alamat gitu ya, ngisi apa alamat lanjutan di sini. Kemudian pilih desa. Oke. Alamat lengkap kita tulis jalan apa gitu ya sini.
Oke, kita klik simpan. Kemudian klik selanjutnya. Di sini kayak data kesehatan ya. Takutnya punya penyakit atau apa, kelainan jasmani tidak ada, tinggi badan misalnya 165, berat 65, lingkar kepala 25 misalnya ya. Kita klik simpan. Kemudian klik selanjutnya. Di sini ada data pendidikan, kita isi sesuai data pendidikan masing-masing, asal sekolah, nomor STB, sama berjarak 3 tahun. Kalau misalnya pindahan, kita pindahan dari mana, alasan pindahnya ditulis. Kita klik simpan, kemudian klik selanjutnya. Di sini ada ngisi data ayah, data ibu, kemudian di sini data wali, kemudian di sini ngisi data nilai. Untuk data nilai ini sebenarnya bisa dinonaktifkan kalau misalnya tidak perlu ngisi data nilai ya. Dan nanti dari administrator bisa diatur pengaturan nilainya. Kalau mau input nilai seperti ini ya. Untuk semesternya nanti juga bisa diatur, mata pelajarannya juga bisa diatur. Kita kembali saja, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini untuk upload dokumen. Upload dokumen ini setiap itemnya itu untuk dokumen misalnya itu jenisnya, itu jenis dokumen yang bisa diupload bisa diatur ya. Misalnya PDF atau JPG, PNG itu bisa diatur ya. Jadi nanti akan melakukan validasi secara otomatis kalau sudah diatur dari administratornya. Oke. Jadi kalau sudah selesai, nanti selanjutnya tinggal konfirmasi data, klik konfirmasi, maka secara otomatis nanti datanya terkunci dan nggak akan bisa diedit lagi. Baru siswa atau calon siswa itu bisa mencetak data dirinya seperti ini. Kita klik print. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk data dirinya nanti untuk QR-nya ini juga bisa di-scan oleh panitia. Jadi pas di-scan itu kita klik linknya, maka nanti akan terkonfirmasi bahwa si pendaftar atau calon peserta didik ini terdaftar gitu ya. Oke, langsung saja kita berpindah ke sisi admin. Untuk pengumuman juga di sini kita bisa lihat ini surat keterangan diterima atau enggaknya. Jadi untuk pengumuman sebenarnya nanti sistemnya kalau sudah diverifikasi data keseluruhan baru pengumumannya dibuka. Jadi tanggal pengumumannya sebenarnya di sini bisa diatur gitu, buka tutupnya dari administrator. Kita keluar saja ya. Langsung kita berpindah ke halaman admin ya. Di halaman admin banyak sekali menunya sebenarnya. Ada dashboard siswa. Siswa itu terbagi jadi beberapa bagian. Ada yang belum diverifikasi, terverifikasi, diterima, cadangan, dan ditolak. Itu untuk mengklasifikasikan setiap pendaftar gitu ya. Kemudian ini pembayaran juga untuk sistem pembayaran kalau misalnya ada. Jadi pembayarannya sebenarnya manual untuk upload kayak bukti pembayaran gitu ya. Sebenarnya bisa pakai payment gateway, tapi banyak yang memintanya sebenarnya pakai pembayaran manual saja untuk upload bukti pembayaran. Nah, untuk pembayaran juga bisa dinonaktifkan. Jadi sistemnya bisa bayar duluan atau bayar belakang gitu ya. Kalau bayar dulu nanti harus ngisi bukti pembayaran gitu ya. Kemudian di sini ada menu ekspor. Ini ekspor data Excel ya, berdasarkan status pendaftarannya gitu ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian di sini ada ekspor dokumen. Jadi kan siswa mengupload dokumen nih. Jadi dokumen-dokumen yang diupload seluruh pendaftar itu bisa nanti diunduh. Ya, gitu. Kemudian PAQ, frequently asked question, fake ya. Ini bisa untuk informasi SPMB-nya. Untuk komponen ini nanti untuk agama, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya banyak ya. Untuk alur pendaftaran ini untuk yang di bagian front page itu, untuk di landing page ini bisa diatur ya alur pendaftarannya seperti apa. Ada jalur pendaftaran untuk tanggal pembukaannya juga bisa diatur. Jadi nanti si jalur pendaftaran ini hanya tampil ketika misalnya dia aktif saja gitu. Kalau misalnya belum dibuka tidak akan ada pilihannya. Banyak di sini untuk semester, untuk mata pelajaran ini bisa diatur ya di bagian komponen gitu ya. Selanjutnya ada landing page. Di sini ada landing page untuk banner
Sebenarnya untuk bagian banner-banner tertentu ini hanya ditampil di template tertentu ya. Misalnya untuk kayak banner atas nih, ini cuma di Bootstrap Blender. Kalau misalnya untuk banner sekolah juga di Bootstrap Blender. Untuk background ini tampil di semua template ya, iPorto atau Bootstrap Blender. Dan untuk banner alun pendaftaran ini tampil di Bootstrap Blender atau di iPorto juga ini tampil. Untuk banner YouTube ini cuma tampil di template jenis Bootstrap Blender. Kemudian di sini ada fasilitas, ini untuk di landing page juga ya untuk menampilkan fasilitas. Kemudian di sini ada galeri untuk mengatur galeri, kemudian testimoni ini untuk mengatur testimoni di halaman depan. Dan di sini untuk pengaturan teman-teman bisa ngatur untuk menampilkan statistik, fasilitas, galeri, semuanya bisa diatur mau tampil enggaknya gitu ya. Untuk role tidak usah dijelaskan, ini untuk role pengguna di aplikasi SPMB ya. Jadi sebenarnya ini cuma role defaultnya, jadi tidak perlu dirubah lah. Di sini untuk manajemen user kita bisa nambah user baru, nambah siswa ataupun misalnya nambah operator juga bisa dari sini. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan ya, pengaturan sekolah. Ini untuk informasi sekolah, informasi SPMB-nya, untuk pengaturan media sosialnya apa aja, Google Maps-nya alamatnya di mana, alamat Google Maps-nya gitu ya. Kemudian di sini untuk YouTube channel, untuk embedding videonya ini cuma tampil di Bootstrap Blender sebenarnya untuk saat ini. Di iPorto ini tidak tampil untuk embedding YouTube channelnya. Lalu di sini untuk pengaturan kop surat, dan ini ada logo identitas. Di sini ada logo kementerian ya. Jadi ada logo Dinas Pendidikan dan logo logo kementerian dan logo sekolah. Jadi bisa pilih Kemendikbud atau Kemenag gitu ya. Kemudian di sini ada logo sekolah dan papikon sekolah. Kemudian ada pengaturan tema untuk mengatur tema mau iPorto atau Bootstrap Blender. Dan di sini warna tema biru, merah, hijau, dan ice itu cuma untuk warna tema untuk template Bootstrap Blender. Kemudian di sini ada pengaturan pendaftaran, tanggal buka, tanggal tutup. Jadi kalau tanggalnya belum dibuka, itu nggak akan terbuka ya. Jadi dia tutup bukanya otomatis sesuai tanggal yang diatur di pengaturan pendaftaran. Begitupun juga pengumuman diaturnya ada tanggal buka dan tanggal tutup. Pembayaran di sini bisa pilih diaktifkan atau tidak. Kalau misal diaktifkan nanti siswa harus bayar dulu, calon pendaftar harus bayar dulu. Sini ada pengaturan jurusan, jurusan mau ditampilkan atau tidak pilihannya. Kemudian ada dokumen, untuk dokumen siswa yang boleh mengupload dokumen itu siapa, siswa terverifikasi, diterima atau belum diverifikasi. Jadi kita bisa pilih di sini pilihannya ya. Selanjutnya ada pengaturan WhatsApp di sini untuk mengatur pendaftaran, dan SMTP juga sama untuk konfirmasi pendaftaran ya. Di sini untuk reset data itu reset data pendaftar dan reset data dokumen. Lalu di sini ada tools banyak lah. Ini development, sebenarnya ini untuk menambah siswa ya. Jadi di sini kita bisa menambah siswa secara otomatis gitu ya. Jadi menggunakan development. Jadi nanti siswa bisa bertambah di sini tuh. Oke, jadi ini sebenarnya untuk simulasi ataupun percobaan SPMB-nya. Jadi sebelum benar-benar melakukan SPMB bisa menggunakan development untuk mempermudah gitu ya. Seperti apa gambaran menggunakan aplikasi SPMB. Di sini ada kelas builder untuk penempatan siswa atau siswi yang sudah terdaftar. Ada niche generator untuk memberikan niche siswa gitu ya. Kemudian di sini ada support ya, ini sebenarnya buat promosi karena karena di sini untuk temanya juga terbatas ya, ada Bootstrap Blender dan iPorto. Tapi kalau teman-teman misalnya mau nambah atau ganti tema, ini bisa saya custom tambah 75k aja per tema, dan terima jadi gitu ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk review dari aplikasi SPMB online ini. Teman-teman juga bisa lihat reviewnya atau detail fasilitasnya di fitur atau fasilitas dari SPMB ini di blog.pursem.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.